Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Arita Fudi Fatimah dari Logistik 4B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah saya dengan judul Supply Chain Management Product After atau CHAT A1 di DPPU Raja Haji Fisabilillah untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Sistem Rantai Pasok dengan dosen pengampu Ibu Binur Mahitasari. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua yaitu sejarah DPPU Raja Haji Fisabilillah, yang ketiga yaitu supply chain management, yang keempat yaitu aliran supply chain management, yang kelima yaitu mitigasi risiko dalam SCM, dan yang terakhir yaitu adalah vendor manage inventory. Yang pertama akan saya bahas yaitu adalah latar belakang. Latar belakang dari penulisan makalah ini yaitu adalah sejak dibangunnya DPPU RH Fisabilillah pada tahun 2016, mengharuskan DPPU mampu melayani dan memastikan ketersediaan stok aftur dalam keadaan yang aman. Ketersediaan stok aftur ini bergantung pada supply chain management untuk produk aftur menyediakan bahan bakar bagi masyarakat. Agar ketersediaan stok aftur selalu dalam kondisi yang aman, maka diperlukan rantai pasok yang baik agar proses penerimaan dan penyaluran aftur berjalan dengan lancar. Supply chain management produk aftur akan berjalan dengan lancar apabila semua dilakukan dengan tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga. Jika kelima hal tersebut dilakukan, maka kepuasan pelanggan akan tercapai, dan pastinya persediaan stok selalu akan dalam kondisi yang aman. DPPU Raja Haji Fisabilillah ini melayani dua pengisian pesawat terbang, yaitu baik komersil maupun non-komersil. Selanjutnya yaitu adalah sejarah DPPU Raja Haji Fisabilillah. Dapat pengisian pesawat udara Raja Haji Fisabilillah merupakan DPPU kerjasama operasi yang dikelola oleh PT Patra Logistik dan dikontrol oleh PT Pertamina. DPPU ini berada di bawah wilayah Marketing Operation Region 1 atau MOR 1 dan merupakan bagian dari DPPU Hang Nadiem Group. Buat pengisian pesawat udara ini merupakan lokasi kerja yang melayani konsumen dalam bidang penerbangan berupa pelayanan pengisian produk after atau Jet A1. Dapat pengisian Raja Haji Fisabilillah dulunya bernama DPPU Kijang yang dibangun pada tahun 2007 dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD PT Pembangunan Kepri. Namun pada tahun 2016, tepatnya di bulan April, DPPU ini diambil alih oleh PT Patra Logistik dan diganti nama menjadi DPPU Raja Haji Fisabilillah. DPPU Raja Haji Fisabilillah mulai beroperasi pada bulan April 2016 dengan kegiatan operasi utama yaitu penerimaan, penimbunan, penyaluran untuk produk aftur. Selanjutnya yaitu adalah supply chain management dan aliran SCM di DPPU. Supply chain management di DPPU. DPPU RH Fisabilillah merupakan satu-satunya DPPU yang bertugas melayani penjualan aftur di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, di mana untuk memenuhi tugas tersebut, supply chain management yang ada di DPPU RHF diharuskan berjalan dengan baik. Supply chain management itu sendiri adalah rangkaian hubungan antar perusahaan atau aktivitas yang melaksanakan penyaluran pasokan barang atau produk dari tempat asal sampai ke tempat pembeli atau pelanggan. Rantai pasok ini terdiri dari 3 macam aliran. Yang pertama yaitu aliran fisik atau produk, yang kedua aliran keuangan atau finance, dan yang ketiga adalah aliran informasi. Yang pertama akan saya bahas yaitu aliran fisik atau produk. Aliran fisik atau produk adalah aliran barang atau produk dari hulu atau upstream ke hilir atau downstream, di mana produk yang dialirkan yaitu produk aftur atau Jet A1. Dilihat dari skema di atas bahwa aliran fisik produk aftur dimulai dari proses produksi. Proses ini dimulai dari penyediaan raw material berupa crude oil dilakukan oleh supplier PT Chevron Pacific Indonesia, di mana crude oil ini berasal dari ladang minyak daerah Duri Crude berupa naphtenic, dan daerah Minas berupa dengan tipe paraffinic intermediate. Crude oil atau minyak mentah ini kemudian diolah di refinery unit 2 Dumai. Crude oil tersebut kemudian diolah di refinery unit 2 dengan perbandingan campuran antara keduanya yaitu 85% dari crude oil Minas dan 15% dari crude oil Duri, di mana jumlah proses produksi aftur pada kilang tersebut berkisar 8,35 dari jumlah produk yang diolah di RU2 Dumai. Setelah proses produksi, alur selanjutnya yaitu adalah proses distribusi. Proses ini dilakukan apabila produk sudah sesuai dengan spesifikasi Dirjen Migas yang selanjutnya akan didistribusikan ke fuel terminal Kijang melalui kapal tanker. Sebelum didistribusikan ke DPPU, fuel terminal wajib mengeluarkan pernyataan batch release.
dari minimal pimpinan tertinggi region atau juga berupa tank release dari minimal operation head. Di mana pernyataan rilis ini untuk menyatakan bahwa produk BBMP diterima itu layak pakai dan tidak mengandung air sama sekali. Setelah hasil rilis produk sudah keluar, maka pendistribusian ke DBPO dapat dilaksanakan. Proses pendistribusian ini menggunakan bijar berkapasitas 10 kiloliter milik PT Pembangunan Kepri. Setelah produk sampai di DBPO, wajib dilakukan quality control dan juga kegiatan setting time terlebih dahulu. Apabila produk dinyatakan on-spec, maka produk dapat dibongkar dan disalurkan ke tangki modular. Tapi apabila produk dinyatakan off-spec, maka produk tersebut diuji lab kembali dan dikembalikan ke fuel terminal Kijang. Lalu yang terakhir yaitu proses penyaluran aftur ke pesawat atau airlines atau customer, di mana proses ini menggunakan refueler dengan kapasitas 16 kiloliter. Sebelum dilakukannya penyaluran, produk harus dipastikan dalam keadaan on-spec menggunakan CWD atau Chemical Water Detector. Apabila pada CWD tidak ditemukan adanya air, maka produk akan dapat disalurkan ke pesawat. Di Raja 11 tidak hanya menaik penerbangan komersial seperti Citylink, Lion Air, Batik Air, Garuda Indonesia, tetapi juga melayani penerbangan militer dari TNI AL, TNI AU, maupun Basarnas yang menggunakan pengisian pesawat udara bertekanan atas sayap atau sering disebut dengan overwing. Yang kedua yaitu adalah aliran keuangan atau finance, di mana aliran keuangan ini merupakan aliran uang yang mengalir dari hilir ke hulu, di mana aliran uang ini mempengaruhi harga produk after liternya pada customer atau airlines. Dilihat dari skema aliran keuangan tersebut, terjadi aliran keuangan dari Refinery Unit 2 dengan PT Chevron Pacific Indonesia dalam pemenuhan pengadaan bahan baku atau crude oil. Refinery unit ini melakukan pembayaran kepada PT Chevron Indonesia sesuai dengan metode pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah itu, PT Chevron Pacific Indonesia mengeluarkan payment terms dan juga invoice pada Refinery Unit 2 setelah produk dikirim. Hal tersebut juga berlaku untuk bagian Refinery Unit 2 pada Fuel Terminal Kijang, sedangkan untuk aliran keuangan yang terjadi di DP Raja Fisabilillah dilakukan secara central collection, yaitu pelayanan terlebih dahulu, baru kemudian di belakang melakukan pembayaran. Setelah melakukan proses pengisian, pihak DBPU wajib mengisi dan memberikan FD 105 sebagai bukti penyerahan BBMP kepada airlines, yang selanjutnya akan diproses untuk pembayaran. Metode pembayaran ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama ada pembayaran di muka atau prepayment, pembayaran kredit atau kredit, pembayaran secara tunai, dan pembayaran auto collection atau deposit. Setelah pembayaran dilakukan, maka pihak airlines mendapatkan invoice dari pihak DBPU. Harga aftur atau jet airline ini di berbagai tempat DBPU itu berbeda, karena semakin jauh bandara yang ditujuan, maka produk aftur tersebut semakin mahal. Harga produk aftur atau jet airline di DBPU Raja Fisabilillah ini sekitar Rp9.500 per liter. Harga tersebut akan berganti setiap bulannya pada tanggal 25 sesuai dengan pihak fuel terminalnya. Yang terakhir yaitu adalah aliran informasi. Aliran informasi pada supply chain management ini dilakukan dua arah, yaitu dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Aliran informasi ini didapatkan harus jelas dan terkoordinir. Dilihat dari skema aliran informasi tersebut, terjadi aliran informasi dari PT Chevron Indonesia dengan Refinery Unit 2 Dumai mengenai pengadaan kebutuhan minyak mentah dari crude oil maupun minyak crude oil dengan mengirimkan purchase order kepada supplier. Setelah itu, aliran informasi dari fuel terminal Kijang ke Refinery Unit ini mengenai data permintaan jumlah after atau jet island yang dibutuhkan. Jadi pihak refinery unit ini juga diharuskan membawa beberapa persyaratan pada saat melakukan pendistribusian menggunakan kapal tanker. Pada saat proses pendistribusian, diharuskan adanya informasi yang jelas mengenai kapan produk akan tiba, kapan produk akan dikirimkan, kapasitas yang akan dibawa oleh kapal tanker, dan jumlah produk yang dipesan oleh pihak fuel terminal. Hal tersebut juga berlaku di DBPU, di mana pihak DBPU harus memberikan informasi yang jelas kepada pihak fuel terminal agar tidak ada kesalahpahaman tentang jumlah pengiriman produk dan waktu pengiriman. Pihak fuel terminal akan mengirimkan produk sesuai dengan apa yang telah tertera di loading order yang dibuat oleh pihak DBPU.
Pihak DPPU khususnya bridger berangkat menuju fuel terminal dengan membawa persyaratan seperti AFRN, loading order, dan surat jalan. Apabila pihak airliner ingin melakukan pengisian, maka pihak airlines menginformasikan kepada pihak DPPU dan pihak DPPU segera melakukan fuel, di mana pihak airlines mengajukan permintaan refueling secara tertulis dengan mendapatkan persetujuan dari otorita bandara setempat, tetapi apabila airlines telah mempunyai surat perjanjian dengan PT Pertamina, maka tidak perlu adanya mengajukan permintaan secara tertulis, tetapi bisa melakukan permintaan secara by phone. Selain itu, pihak DPPU juga harus memberikan bukti berupa chemical water detector sebelum melakukan pengisian ke customer. Dan juga pihak DPPU harus memberikan bukti pengisian berupa FD105 kepada pihak airlines. Selanjutnya, yaitu adalah mitigasi resiko dalam SCM di DPPU Raja Haji Fisabilillah. Di mana resiko merupakan kemungkinan situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah perusahaan atau individu. Oleh karena itu, adanya kemungkinan resiko pada aktivitas rantai pasok dapat menyebabkan kerugian. Sehingga resiko yang mungkin terjadi pada aktivitas rantai pasok perlu dikendalikan agar aktivitas yang dilakukan lebih efisien, dan juga pengendalian resiko diwujudkan dalam suatu manajemen resiko rantai pasok. Mitigasi resiko yang akan saya bahas terdiri dari 5, yaitu yang pertama adalah supplier, yaitu PT Stefan Pasif Indonesia, yang kedua yaitu RO2 Dumai, yang ketiga yaitu Pertamina Kijang, yang keempat yaitu DPPU Raja Haji Fisabilillah, dan yang terakhir adalah customer atau airlines. Yang pertama yaitu adalah supplier atau PT Seven Pacific Indonesia. Supplier adalah perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain, yaitu refinery unit 2, di mana bahan mentah yang disalurkan yaitu crude oil, yang kemudian akan diolah oleh pihak refinery unit. Adapun beberapa risiko yang dihadapi oleh pihak supplier, antara lain yang pertama, yaitu adalah supaya tidak memenuhi kebutuhan crude oil yang diperlukan dalam proses produksi. Sehingga mitigasi risikonya yaitu adalah membuat daftar supplier, sehingga apabila supplier yang sudah kita tentukan itu tidak bisa mengirimkan barang, maka kita punya cadangan supplier lain untuk dapat mengirimkan bahan baku. Yang kedua yaitu adalah keterlambatan dalam proses pengiriman bahan baku, di mana mitigasi risiko yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi jadwal pengiriman dengan supplier dan membuat kesepakatan mengenai sanksi apabila ada keterlambatan dalam pengiriman bahan baku. Yang ketiga yaitu adalah adanya perbedaan informasi mengenai jumlah crude oil yang dikirimkan. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu adalah mengkonfirmasi kembali mengenai jumlah pesanan atau kuantitasnya sesuai atau tidak, dan memberikan informasi status pengiriman. Bisa menggunakan software ERP. Yang keempat yaitu adalah kerusakan kualitas bahan baku selama proses pengiriman. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu adalah memastikan bahwa proses pengiriman bahan baku itu aman dan menerapkan kebijakan standar kualitas crude oil yang harus dikirimkan kepada pemasok. Yang kedua yaitu adalah refinery unit 2 Dumai, di mana refinery unit 2 Dumai merupakan tempat untuk mengolah minyak mentah tadi menjadi beberapa jenis olahan minyak bumi seperti BBM dan BMP. Adapun resiko yang dihadapi oleh pihak refinery unit yang pertama yaitu adalah penjadwalan produksi tidak sesuai disebabkan kesalahan komunikasi dan informasi antara bagian produksi dan perencanaan. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu adalah membuat sistem yang meminimalisir komunikasi sehingga tidak terulang kesalahan informasi. Yang kedua yaitu adalah adanya kerusakan pada mesin distilasi yang digunakan dalam proses pengolahan produk aftur, di mana mitigasi risiko yang dilakukan yaitu adalah melakukan maintenance secara rutin pada mesin distilasi dalam kurun waktu tertentu. Dan terakhir yaitu adalah kerusakan kualitas produk aftur karena adanya kesalahan pengolahan, di mana mitigasi risiko yang dilakukan yaitu adalah melakukan pengetatan quality control baik pada bahan baku maupun produk jadi dan menanamkan budaya kerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Selanjutnya yaitu adalah fuel terminal Kijang, di mana fuel terminal Kijang merupakan tempat transit produk aftur belum dikirimkan ke DPPU, di mana produk yang telah diolah dari refinery 2 ini disalurkan ke fuel terminal dan selanjutnya disalurkan ke DPPU. Adapun risiko yang dihadapi oleh pihak DPPU fuel terminal Kijang, yang pertama yaitu adalah keterlambatan penerimaan produk dari refinery unit 2, di mana mitigasi resikonya yaitu adalah melakukan koordinasi jadwal pengiriman produk, dapat juga dalam memaksimalkan aliran informasi yang ada sehingga meminimalisir kesalahan. Yang kedua yaitu adalah adanya losis yang melebihi batas toleransi,
Di mana mitigasi risiko yang dilakukan yaitu adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang ketiga yaitu adalah produk yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan atau bersifat ospek. Di mana mitigasi yang dilakukan yaitu adalah melakukan pengawasan mutu, produk atur secara ketat dan sesuai dengan SOP selama proses pendistribusian. Yang terakhir yaitu adalah proses penerimaan tidak lengkap atau sesuai. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu adalah melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang dibawa pada saat penerimaan, karena apabila dokumen tidak lengkap maka tidak dapat dilakukan proses pendistribusian. Dan proses pendistribusian akan terhambat. Yang keempat yaitu adalah JPPO Raja Haji Fisabilillah, di mana JPPO Raja Haji Fisabilillah ini merupakan tempat untuk menyalurkan produk ke customer, di mana adapun resiko yang dihadapi oleh pihak JPPO yang pertama yaitu adalah terjadinya miskomunikasi mengenai jumlah stok yang ada, di mana mitigasi resiko yang dilakukan yaitu adalah memperkuat komunikasi di antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu adalah keterlambatan pengiriman produk dari fuel terminal. Mitigasi resiko yang dilakukan yaitu adalah mengkonfirmasi kembali terkait dengan jadwal pengiriman produk, di mana apabila terjadi sebuah kesalahan kendala, pihak fuel terminal harus segera menginformasikan kepada pihak JPPO. Yang ketiga yaitu adalah produk yang diterima off-spec. Mitigasi resiko yang dilakukan yaitu adalah melakukan quality control pada setiap alur ketika melakukan penerimaan, dan apabila produk yang diterima off-spec, maka pembangunan tidak dapat dilanjutkan dan produk dikembalikan ke fuel terminal. Yang keempat yaitu adalah medan jalan yang rusak pada saat pengisian. Mitigasi resiko yang dilakukan yaitu adalah melakukan perbaikan medan jalan dengan yang mitigasi resiko yang dilakukan yaitu adalah melakukan perbaikan medan jalan yang rusak dengan mempertimbangkan berat beban pada refueler dengan ketahanan aspal yang dilalui. Selanjutnya yaitu adalah kurangnya petugas pengisian atau CRO, di mana mitigasi yang dilakukan adalah melakukan penambahan petugas CRO. Yang keenam yaitu adalah terjadinya kerusakan pada refueler. Mitigasi resiko yang dilakukan yaitu adalah melakukan checklist refueler pada setiap pagi dan setiap hari sebelum melakukan pengisian. Selanjutnya yaitu adanya kerusakan pada LDB atau coding discharge point, di mana mitigasi yang dilakukan yaitu adalah melakukan pengecekan secara rutin terhadap LDB dan melakukan checklist LDB pada setiap pagi dan setiap harinya. Selanjutnya yaitu adalah aliran informasi lambat di DPU dari pihak airline, di mana mitigasi resiko yang dilakukan yaitu adalah melakukan perbaikan sistem informasi di antara kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu adalah adanya pelaksanaan defueling karena produk yang tidak sesuai yaitu ospek, di mana mitigasi resiko yang dilakukan yaitu adalah memastikan bahwa kegiatan chain dan bunga setiap paginya dan memastikan bahwa produk itu on spec. Selanjutnya yaitu ada customer atau airlines, di mana customer atau airlines dari Raja Fisabilillah ini tidak hanya dari komersil saja, tapi ada yang non komersil. Adapun resiko yang akan dihadapi oleh pihak customer yang pertama adanya kenaikan harga aftur yang fluktuatif, di mana mitigasi resiko yang dilakukan yaitu adalah pihak airline diharuskan memantau pergerakan harga aftur dan mencari penyebab perbedaan harga tersebut. Yang kedua yaitu adalah namanya proses pengisian. Mitigasi resiko yang dilakukan yaitu adalah pihak customer bisa menginformasikan terlebih dahulu mengenai waktu pengisian sehingga petugas JPPU dapat mempersiapkan proses pengisian terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu adalah adanya perbedaan pendapat mengenai materi pembayaran dan mekanisme pembayaran. Maka mitigasi resiko yang dilakukan adalah mendiskusikan terlebih dahulu bagaimana materi pembayaran yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, yang kita bahas adalah vendor manage inventory, di mana vendor manage inventory ini menurut Mahamami dan Rao 2010, vendor manage inventory adalah sebuah strategi dalam rantai pasok di mana pemasok melakukan penanganan persediaan dengan menggunakan media komunikasi terkini seperti online messaging atau data retrieval system, di mana pengelolaan FMI ini yang baik dapat meningkatkan performa rantai pasok dan dengan mengurangi tingkat persediaan dan meningkatkan frekuensi pengisian barang. Vendor managed inventory disebut juga sebagai salah satu metode dalam supply chain yang memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui waktu replacement yang singkat, perbaikan customer service level, seperti pengurangan waktu siklus pemesanan barang, dan peningkatan frekuensi penggantian atau pengisian persediaan. Dan juga total di rantai pasok lebih digital dibandingkan persediaan tradisional. Adapun proses yang dilakukan dalam pelaksanaan vendor managed inventory, yang pertama yaitu adalah kesepakatan perusahaan dengan vendor.
Yang pertama kali dilakukan adalah membuat kesepakatan antara perusahaan dengan vendor, bagaimana jumlah barang yang akan dibeli ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu adalah pembuatan purchase order. Apabila sudah ada kesepakatan, maka langkah selanjutnya yaitu adalah membuat purchase order yang kemudian diikuti oleh supaya mengirim barang pertama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu adalah pembayaran tagihan perusahaan, di mana langkah terakhir itu adalah melakukan pembayaran tagihan berdasarkan invoice yang dikeluarkan oleh pihak vendor atau supplier sesuai dengan jumlah pengiriman barang yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi vendor manage inventory. Yang pertama yaitu adalah hubungan mitra kerja, di mana komunikasi yang terbuka dan kooperatif adalah kunci keberhasilan penerapan strategi vendor manage inventory ini sendiri. Di mana maka harus adanya komunikasi yang baik antara vendor dengan perusahaan. Yang kedua yaitu adalah keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana dalam membangun hubungan jangka panjang, maka dalam hubungan supplier, collaboration ini harus dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, seperti dari pihak vendor, rumus vendor manage inventory harus dapat meningkatkan konferensi penjualan agar dapat terhindar dari faktor-faktor yang dapat mengacaukan kestabilan bisnis. Yang ketiga yaitu adalah memiliki tujuan yang sama. Dan penawaran strategi manage inventory ini tentunya dibutuhkan tujuan yang sejalan dari kedua belah pihak sehingga bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat yaitu adalah sumber daya yang mendukung, di mana sumber daya yang mendukung ini akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, di mana dengan tingkat efisiensi perusahaan dapat merencanakan untuk hal-hal yang bersifat ekspansi dan inovasi sehingga dapat tetap memiliki keunggulan kompetitif dengan para pesaingnya. Yang terakhir yaitu adalah teknologi yang memadai, di mana berbagai data merupakan kunci strategi dari vendor manage inventory yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi yang memadai sehingga bisa mendukung strategi dengan baik. Di mana tidak hanya pembeli saja yang membagikan data inventaris dan penjualan, tapi vendor juga pun harus menerima dan menganalisis data tersebut. Selanjutnya yaitu adalah manfaat dan risiko dari vendor manage inventory. Yang pertama yaitu adalah supplier mempunyai pengetahuan untuk mengetahui order quantity dan kemampuan untuk mengontrol bullwhip effect. Yang kedua yaitu adalah vendor bertanggung jawab untuk memasok customer pada saat barang dibutuhkan, di mana itu dapat mengurangi tingkat inventory, penghapusan safety stock dan pengurangan biaya admin terkait dengan pembelian. Yang ketiga yaitu adalah vendor memperoleh akses ke data titik penjualan sehingga vendor dapat membuat forecasting agar mereka lebih mudah dalam mengantisipasi permintaan customer. Yang selanjutnya yaitu adalah resiko. Resiko yang pertama yaitu adalah vendor bukanlah organisasi analitik data. Yang artinya vendor ini tidak mempunyai kemampuan analisis data yang sesuai dengan yang dibutuhkan vendor manage inventory, sehingga pastikan terlebih dahulu bahwa perusahaan sudah memverifikasi vendor yang dipilih. Yang kedua yaitu adalah adanya data perusahaan yang menyebar luas. Hal tersebut dikarenakan data yang dibagikan kepada pihak luar itu bersifat rentan, sehingga pastikan vendor dan perusahaan mempunyai penjagaan kerahasiaan yang sangat kuat sehingga data perusahaan aman. Resiko yang ketiga yaitu adalah perhitungan fisik inventory, di mana vendor dan customer harus memastikan bahwa kepemilikan jumlah stok fisik sudah ditentukan sejak awal perjanjian. Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.